adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bersama saya, Kak Nunu, Kak Tilda, dan Kak Ria, kita akan bersama-sama beribadah sekolah Minggu meski masih lewat online. Kita terus berdoa meminta kepada Tuhan agar virus corona cepat selesai dan kita bisa beribadah sekolah Minggu di gereja. Amin. Oke, kakak ajak bangkit berdiri semua. Kita akan memuji Tuhan. Ayo, ayo, cepatlah. Tiga. Yo, ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 marilah kita ikut sekolah Minggu online. Yo, ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 marilah kita ikut sekolah Minggu online. Burung-burung pun bernyanyi, tralalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan, goyang kiri dan kanan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Tuhan Yesus senang kita di sini dan beribadah kepadanya. Salam juga. Ya, adik-adik, siapa di sini yang suka bernyanyi atau suka senang bermain bola? Ada yang senang memasak? Siapa ya? Nah, semua itu adalah talenta atau kesenangan atau kemampuan yang diberikan Tuhan buat kita, supaya apa yang Tuhan berikan ini, talenta, bisa kita bergunakan untuk menolong sesama. Nah, juga untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Seperti adik Lovely, adik Kiko, dan adik Cio yang akan menyanyi memuji Tuhan dengan judul Big and Small.
Kita percaya kalau Tuhan juga sanggup mengampuni kita, orang-orang yang berdosa. Kita suka berbohong, tidak dengar-dengar papa dan mama, bertengkar dengan kakak dan adik, dan berbuat banyak hal yang membuat Tuhan tuh sedih. Tuhan mau kita jadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan juga mau mengampuni kita kesalahan-kesalahan yang kita perbuat jika kita sungguh-sungguh menyesal dan mengakui kesalahan kita dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, ya. Oke, mari adik-adik kita minta ampun sama Tuhan atas semua kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita perbuat. Ayo kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mau meminta ampun atas semua kesalahan yang pernah kita perbuat. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Kita sudah mengaku dosa dan kesalahan yang sudah adik-adik dan kakak-kakak perbuat di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mengampuni orang yang mau mengaku dosa dan kesalahan yang sudah diperbuatnya. Seperti kata Tuhan di dalam Alkitab untuk kita semua, yaitu dari Kolose 1 ayat 14. Kolose 1 ayat 14, kakak akan membacakannya. Kolose 1 ayat 14, beginilah firman Tuhan. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Alkitab memberikan kita banyak pesan dan petunjuk untuk hidup kita. Salah satu petunjuk Alkitab hari ini dari Mazmur 3 ayat 9. Berkata, pertolongan dan berkat hanya dari Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita ketika kita sedang dalam kesusahan, juga memberikan berkat-berkat kepada kita untuk kita nikmati. Amin. Tuhan itu sangat sayang dan mengasihi kita. Dia selalu memberikan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tuhan juga memberikan berkat-berkat-Nya untuk kita nikmati. Seperti lagu berikut, Tuhan tidak lupa.
yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Dia memberikan pertolongan yang perlu. Kakak mau tanya dulu, adik-adik siapa yang pernah sakit kulit? Semua pasti pernah ya ngerasain gatal-gatal. Nah, kalau adik-adik gatal, biasanya dikasih apa sama papa mama? Iya, bisa dikasih bedak atau dikasih salep. Kalau gatalnya nggak hilang-hilang, pergi ke dokter periksa. Nanti dokter kasih obat. Nah, kalau misalnya ada teman yang bilang, gak usah berobat, gak usah kasih obat, cukup ditiup-tiup aja, pasti sembuh. Adik-adik percaya nggak? Nah, ini kita mau dengar cerita tentang seorang bapak yang sedang gatal-gatal. Dia sudah bosan berobat, sudah capek berobat, nggak sembuh-sembuh. Nah, sebelum kita dengarkan ceritanya, kita berdoa dulu ya. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam ibadah kami hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Roh Kudus, tolong kami, terangi hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami melalui firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aduh, kulitku gatal sekali. Coba lihat. Banyak sekali bentol-bentol di seluruh badanku. Saya sudah tidak tahan lagi. Kulitku juga terlihat sangat jelek. Aku sudah berobat kemana-mana, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Bapak ini adalah seorang yang terkenal. Dia adalah Panglima Tentara Raja Aram, salah satu musuh orang Israel. Nama bapak ini adalah Naaman. Bapak Naaman sedih karena dia menderita penyakit kulit, namanya penyakit kusta. Penyakit ini sangat sulit disembuhkan. Di rumah Bapak Naaman ada seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak perempuan ini dijadikan pelayan oleh istri Bapak Naaman. Anak ini juga sedih melihat majikannya yang sedang sakit. Anak perempuan ini tahu kalau di negerinya, yaitu negeri Israel, ada seorang nabi Tuhan bernama Elisa. Nabi Elisa sangat taat kepada Tuhan, dan Tuhan sering memakai Elisa untuk menolong banyak orang yang sedang kesusahan. Berkatalah anak perempuan ini kepada istri Bapak Naaman, "Nyonya, kalau Tuhan mau sembuh, pergilah kepada Nabi Elisa di Samaria. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit Tuhan." Lalu istri Bapak Naaman menyampaikan saran pelayannya itu kepada suaminya. Dan suaminya Bapak Naaman bersedia menuruti saran anak perempuan itu. Maka berangkatlah Bapak Naaman dengan kereta kudanya dan pegawai-pegawainya ke Samaria, ke rumah Nabi Elisa. Elisa tahu
kalau Bapak Naaman akan datang ke rumahnya. Maka disuruhnyalah seorang pembantunya menyampaikan pesan kepada Bapak Naaman. Pembantunya itu keluar menemui Bapak Naaman, lalu berkata, "Bapak, ada pesan dari Nabi Elisa." Kata Nabi Elisa, "Pergilah ke Sungai Yordan dan mandilah di situ sebanyak 7 kali, maka Bapak pasti akan sembuh dari penyakit Bapak." Bapak Naaman pergi dengan hati yang kesal, lalu berkata, "Kenapa Elisa tidak menemui aku? Paling tidak dia datang melihat seperti apa penyakitku ini, lalu memegangnya, atau paling tidak dia berdoa kepada Tuhannya supaya sakitku ini sembuh. Ini malah menyuruh aku mandi di Sungai Yordan. Sungai Yordan itu kan kotor. Masih banyak sungai yang lain yang lebih bersih. Kenapa sih harus ke Sungai Yordan?" Seorang pegawai Bapak Naaman berkata, "Bapak, Nabi Elisa kan tidak menyuruh yang susah-susah. Bapak hanya disuruh mandi saja di Sungai Yordan dan Bapak akan sembuh. Tidak ada salahnya kan kalau Bapak mencoba?" Nah, walaupun kesal, Bapak Naaman ikut saran pegawainya itu. Akhirnya Bapak Naaman pergi ke Sungai Yordan dan membenamkan badannya di Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Adik-adik, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, adik-adik, setelah membasuh badannya 7 kali, Naaman menjadi sembuh dari penyakitnya. Naaman bersorak kegirangan. Ketika itu juga, Bapak Naaman sadar bahwa hanya Tuhanlah yang disembah oleh bangsa Israel adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan orang Israel itu bisa memakai banyak cara untuk menyembuhkan. Tuhan sudah memakai Nabi Elisa untuk berdoa memohon kesembuhan bagi Bapak Naaman. Tuhan juga memakai air Sungai Yordan untuk membantu kesembuhan Bapak Naaman. Naaman sangat senang. Dia sangat berterima kasih kepada Nabi Elisa dan ingin memberikan hadiah yang banyak sekali kepada Nabi Elisa. Tapi adik-adik, Nabi Elisa menolak pemberian Bapak Naaman. Nabi Elisa sadar dia itu hanya hamba Tuhan yang selalu siap dipakai untuk menolong siapa saja. Ia menolong bukan untuk mencari uang atau harta. Dia sadar kalau Bapak Naaman itu sembuh semua karena pertolongan Tuhan. Nah, Naaman akhirnya berjanji kepada Tuhan untuk tidak menyembah dewa yang selama ini disembahnya. Dia berjanji hanya akan menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh orang Israel dan akan memberikan persembahan hanya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita sakit, berdoalah kepada Tuhan, meminta kesembuhan sambil berusaha mencari pertolongan dengan minum obat atau berobat ke dokter. Nah, kita juga bisa mendoakan agar obat-obatan yang kita minum, agar pertolongan dokter itu bisa membawa kesembuhan untuk kita. Nah, kalau ada teman, orang tua, atau saudara kita yang sakit, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita juga bisa berdoa untuk mereka.
kita bisa dipakai Tuhan menjadi saluran kesembuhan buat orang lain. Tuhan pasti akan mendengar doa-doa anaknya yang tulus dan taat kepadanya. Demikian cerita kita. Judul cerita yang sudah kita dengarkan tadi adalah Naaman disembuhkan. Ceritanya diambil dari Alkitab Perjanjian Lama, dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 18. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 18. Kakak akan membacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nanti disambung oleh teman kita Gracia dari ayat 10 sampai 18. Nah, adik-adik yang sudah bisa baca, coba buka Alkitabnya dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 18. Sama-sama kita baca ya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagian persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana
dan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya, apalagi sekarang? Ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia, membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesak supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut, apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Amin." Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita dari Alkitab tentang Bapak Naaman. Benar. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu tentang Bapak Naaman. Yuk, sama-sama kita nyanyikan. Naaman sakit kusta, disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sembuhlah Naaman. Sekali lagi ya. Naaman sakit kusta, disuruh Elisa menyelam 7 kali di sungai Yordan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tuhan menyembuhkan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi kakak ingatkan, adik-adik bisa memberikan persembahan lewat
pengurus sekolah minggu ataupun bisa dengan ditransfer. Nah, sebelum kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kakak akan bacakan nats persembahan kali ini yang terambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Mazmur 86 ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari NJNE 106. Sekarang tiba waktunya kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari adik-adik sikap doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, kami mengucap terima kasih padamu. Kami hari ini sudah boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama, walaupun masih lewat online. Terima kasih, kami sudah bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang baru. Tolong kami Tuhan, supaya apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami juga sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh digunakan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan, kami mungkin tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tahu. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberkati obat-obatan dan pertolongan dokter, agar teman-teman kami yang sakit boleh disembuhkan. Kalau ada teman-teman kami yang malas ikut sekolah minggu, Tuhan tolong supaya minggu-minggu yang akan datang mereka boleh rajin untuk ikut sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden dan Wakilnya. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan sertai agar dalam negara ini kami boleh senantiasa saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan Tuhan memberikan kami kesejahteraan untuk negara ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarganya. Tuhan berkati juga dalam pelayanannya, berikan kesehatan dan kekuatan selalu. Kami mau berdoa untuk orang tua kami yang selalu sabar mengajar kami, mendidik kami. Berikan kesehatan dan kekuatan juga Tuhan, supaya boleh
mengajar, mendidik, dan membesarkan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami akan menyelesaikan ibadah ini. Tuhan, sertai kami dalam kehidupan kami seminggu yang akan datang. Kami mau kembali belajar di sekolah secara online. Kami mungkin akan bermain bersama saudara dan teman-teman kami. Tuhan, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan, tolong kami supaya minggu depan kami boleh berkumpul kembali di media online ini, supaya kami boleh bersama-sama lagi datang mendengarkan cerita-Mu, datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita terima berkat Tuhan, kita mau nyanyi sebuah lagu, Berkat-Ku Terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di gereja pun kemana ku pergi. Adik-adik, ibadah kita selesai. Kakak mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah setia dan taat mengikuti ibadah sekolah minggu meski lewat online. Kakak juga mengucapkan terima kasih buat adik Swens dan adik Gracia yang sudah ikut melayani hari ini. Dan juga buat kakak-kakak yang bertugas hari ini, Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Tetap semangat, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.